Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan video mengenai konstitusi. Indonesia adalah negara yang berdiri atas dasar hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap aktivitas masyarakat diatur oleh berbagai aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban, mulai dari aturan di jalan raya, peraturan di sekolah dan kampus, hingga berbagai kebijakan pemerintah. Semua aturan tersebut hadir untuk menjaga agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur. Namun, atas semua aturan itu terdapat satu dasar hukum yang menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konstitusi. Konstitusi bukan hanya sekedar dokumen tertulis, ia merupakan pedoman yang mengatur bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan dibatasi, serta bagaimana hak dan kewajiban warga negara dilindungi. Di Indonesia, konstitusi menjadi dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah negara yang adil, demokratis. Tanpa adanya konstitusi, negara tidak memiliki arah yang jelas dalam menjalankan pemerintah maupun melindungi hak masyarakat. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, sehingga seringkali kita menjalani aktivitas tanpa menyadari konstitusi dalam kehidupan kita. Padahal setiap langkah kita sebagai warga negara tidak terlepas dari nilai yang terdapat dalam konstitusi. Setiap hari kita hidup dengan aturan. Tapi pernah gak sih kalian mikir semua aturan itu berasal dari mana? Serius deh, kalian itu pernah kepikiran gak sih kita ini kayak diatur terus? Iya ya, kayak di jalan, parkiran, di kelas, ngerjain tugas, semua kan ada aturannya sendiri-sendiri. Bahkan hal kecil pun juga ada aturannya. Tapi itu semua siapa yang buat sih? Pemerintah mungkin. Pemerintah. Iya, tapi pemerintah tidak harus membuat peraturan yang sembarangan. Loh, kenapa? Karena pada dasarnya aturan itu mengacu pada satu hal yang namanya konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi, yang artinya seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, sebagai pelindung hak-hak warga negara, hak untuk berdapat, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam pemerintah merupakan contoh hak yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya aturan yang struktur, pemerintah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, konstitusi juga menciptakan stabilitas negara sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan teratur. Jadi konstitusi itu sebenarnya apa sih? Kalau gampangnya konstitusi itu aturan paling tinggi dalam negara. Kayak bosnya aturan gitu. Nah, ya bisa dibilang gitu. Oh, berarti konstitusi itu penting banget ya? Banget, soalnya itu menjadi dasar semuanya. Kalau di Indonesia itu apa namanya? Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa. Bagi sebagian orang, konstitusi mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya konstitusi justru dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat bebas menyampaikan pendapat, mengikuti pemilihan umum, atau mendapatkan akses pendidikan maupun bagian hak dari yang dijamin oleh konstitusi. Di lingkungan kampus, mahasiswa bebas berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengikuti kegiatan organisasi. Semua aktivitas tersebut bentuk nyata dari nilai demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi. Selain memberikan hak, konstitusi juga menuntut kewajiban. Sebagai warga negara, kita harus mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menciptakan kehidupan yang harmonis. Kalau begitu, fungsi konstitusi itu apa aja sih? Yang pertama sebagai dasar hukum. Berarti semua aturan itu harus ikut itu ya? Nah, ya Nah, kalau nggak ikut, bisa dibatalkan. Terus? batas kekuasaannya. Nah, itu biar gak semena-mena. Kayak ketua organisasi itu juga nggak bisa seenaknya ya? Iya. Iya, harus ada aturan. Dan terakhir melindungi hak kita. Berarti kita juga dilindungi ya? Iya. Perjalanan konstitusi di Indonesia tidak selalu berjalan dalam bentuk yang sama. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan konstitusi yang menyesuaikan dengan kondisi negara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1949, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Serikat. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pada tahun 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 melalui dekret presiden. Oh iya, hilang.
demo di kelas itu termasuk hak ya? Iya, hak kebebasan berpendapat. Tapi tetap harus ada batasnya. Maksudnya kayak nggak merugikan orang lain gitu. Oh, alah, ya. Berarti hak sama kewajiban itu harus seimbang ya? Nah ya, Konstitusi itu juga hadir dalam kehidupan sehari-hari kita kok. Perubahan besar terhadap konstitusi terjadi pada masa reformasi tahun 1998. Pada periode 1999 hingga 2002 dilakukan 4 kali amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan transparan. Beberapa perubahan penting meliputi pembatasan masa jabatan presiden, penguatan lembaga legislatif, serta penegakan hak asasi manusia. Masa reformasi menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan keterbukaan mendorong terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Melalui amandemen ini, sistem check and balance semakin diperkuat. Perjalanan Konstitusi Indonesia dimulai pada tahun 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Kemudian pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara. Pada tahun 1949 Indonesia sempat menggunakan sistem federasi RIS dengan sistem federal. Pada tahun 1959 melalui Dekret Presiden Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Kemudian Perubahan besar terjadi pada tahun 1999 sampai 2002 melalui perubahan amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. konstitusi itu dari dulu sudah ada ya? Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Terus itu sama sampai sekarang? Enggak, sempat berubah. Loh, kenapa berubah? Biar mengikuti perkembangan zaman. Tidak kaku ya? Nah, perubahan besar itu terjadi pada masa reformasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat lembaga yang bertugas menjaga konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Dengan adanya lembaga ini, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar ditegakkan. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keadilan serta keseimbangan kekuasaan antar negara dan hak warga negara. Berarti sekarang nggak ada yang paling berkuasa ya? Iya, sekarang semua itu saling mengawasi. Supaya tetap adil. Kayak kerja kelompok ya? Iya, kalau ada salah satunya dominan nanti jadi kacau. Konstitusi tidak akan bermakna tanpa peran masyarakat. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk
memahami dan menjalankan konstitusi. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa dapat mengawal jalannya demokrasi. Partisipasi dapat dilakukan melalui diskusi, menyampaikan aspirasi, mengikuti pemilu, serta aktif dalam organisasi. Kesadaran inilah yang menjadi dasar penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Minimal paham dulu lah. Nah, supaya nggak cuek juga. Ya sih, kadang kita terlalu santai. Nah, konstitusi juga itu bukan hanya milik pemerintah, Tapi milik kita semua. dan kita juga harus menjaganya. Karena fondasi kehidupan berbangsa adalah konstitusi. Konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah, tetapi juga menjadi jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi juga memiliki seluruh rakyat. Ia hidup dalam setiap tindakan, kesadaran kita sebagai warga negara. Dan dengan memahami konstitusi, kita dapat lebih menyadari hak dan kewajiban kita. Pada akhirnya, menjaga konstitusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Karena konstitusi bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan kompas yang mengarahkan perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana.